Malam itu September 81, Darsono tak bisa lagi menahan hajatnya. Meskipun sudah berusaha sungguh-sungguh, kontraksi itu tak bisa dicegah. Bahkan beberapa batu di saku celananya yang diyakini bisa menahan hajatnya, tetap tak mampu berbuat banyak. Ia terpaksa keluar rumah dan berusaha secepat mungkin sampai ke sungai. Tangan kanannya dengan cepat meraih obor bambu di muka rumah. Ia segera berlari tergopoh, melewati setapak kecil bahkan menembus semak kebun untuk segera sampai ke TPA saat itu. Sesampainya di sungai, obor segera ditancapkan di bantaran berumput, sarung dilemparkan, dan ia segera melompat di atas batu yang mirip tempurung kura-kura di tepian sungai. Segera bunyi-bunyian khas terdengar dan aroma semerbak kasturi membekap hidungnya. Beberapa detik kemudian, ia menghembus nafas panjang, merasa lega. Rokok kreteknya dihisapnya dalam-dalam, kemudian dihempaskannya jauh-jauh mengepul semutih dalam pendaran lampu obor yang makin redup temaram. Beberapa saat kemudian, rasa takutnya tiba-tiba datang. Siluet daunan pisang di hadapannya seakan lambaian tangan besar yang memanggilnya. Decit dapuran bambu berderak karena angin bertiup kencang. Dan belap, obor pun padam. Darsono terhenyak semakin ciut. Tak ada apapun yang bisa dilihat, di hadapannya hanya gelap, hanya sisa bara obor yang semakin hilang. Dalam ketakutannya, ia melihat sisi hulu sungai, gelap, hanya riak air yang sedikit berkilau, nampak seperti ular yang akan mematuk bokongnya, yang separuh terendam dan basah. Pandangannya perlahan berganti ke hilir sungai. Riak air sama sekali tak nampak. Hanya gelap, namun hamparan pesawahan di sana nampak lebih terang. Hingga kelihatan seperti liang besar di ujung gelap. Sungguh ia ingin segera bangun dan berlari pulang, namun hajatnya masih belum semuanya tuntas. Dalam kengerian itu, perlahan bagian belakang punggungnya terasa hangat begitu saja. Ia diam dengan keanehan itu. Semerbak bau kayu terbakar memenuhi hidungnya. Dan rasa hangat itu berubah menjadi rasa panas yang seakan hampir membakar punggungnya. Ia menoleh ke belakang. Namun betapa terkejutnya Darsono, seberkas sinar merah melesat ke hulu dengan cepat. Pelas dan berhenti hanya 1 jengkal di atas air. Bola api sebesar kelapa merah berpendar, cahayanya membuat sekelilingnya nampak terang. Bahkan air di bawahnya seketika nampak seperti kolam merah yang menyala. "Banaspati!" teriak Darsono. Seketika mules di perutnya hilang. Ia terkejut. Darsono bermaksud segera melompat ke bantaran sungai, namun terlambat. Sosok api itu bergerak cepat menuju ke arahnya. Dalam kepanikan dan ketakutannya, ia masih mampu berpikir logis, jika ia naik pasti ia akan terbakar. Entah begitu saja, Darsono teringat pesan mendiang kakeknya. Banaspati itu takut sama lumpur, siram ia pakai lumpur, atau bila tak sempat nyemplunglah ke lumpur itu. Darsono tak ada pilihan lain, ia segera menceburkan dirnya ke air, tepat sesaat sebelum bola api itu menyambarnya. Di dalam air yang dangkal, ia berjongkok, berusaha agar seluruh tubuhnya terendam, matanya masih bisa melihat, bola merah itu melesat di atasnya. Sekuat tenaga Darsono menahan nafas. Ia tak peduli lagi, tempat ia nyemplung adalah tepat di bawah bokongnya ketika ia buang hajat di atas. Bodoh amat. Yang penting aku selamat. Hampir 1 menit ia menahan nafas, setelah dirasa bola api itu telah jauh. Ia perlahan menaikkan kepalanya ke atas, dengan pelan dan hati-hati membuang nafasnya, yang tertahan. Pandangannya meneliti ke hilir, tak ada apapun. Hening hanya nampak riak air dan lobang terang persawahan. Kemana dia pergi? Gumam Darsono gemetar dingin dan ketakutan. Apa salahku? Kenapa dia mengejarku? Darsono menggigil, namun ia belum berani untuk naik. Hening hanya bunyi degup jantungnya dan aroma khas kakus yang sangat menyengat. Darsono masih berjongkok di dalam air, kakinya berat menancap ke dalam lumpur. Namun ia berusaha memutar, memandang sekeliling memastikan jika pemuda itu telah aman. Ia kembali memandang ke hilir, ia perlahan bangun dan hendak melangkah ke bantaran sungai.
Namun betapa kagetnya Darsono dari kegelapan di jauh sana, mungkin di area pemakaman. Sosok bola api itu kembali muncul. Kali ini berbeda, kali ini lebih besar dan seakan membentuk sesosok kepala yang seluruh bagiannya menyala tepat 1 jengkal di atas air. Darsono mundur, ia gemetar dan lemas. Kembali untuk kali kedua, sosok Banaspati itu melesat ke arahnya. Darsono kembali menenggelamkan diri ke dalam air. Bukan seperti sebelumnya, sosok itu berhenti di atasnya. Darsono panik, bahkan sempat beberapa gelembung udara keluar dari moncongnya. Namun ia kembali berusaha menguasai diri dan mencoba menahan nafas sekuatnya. Sosok di atasnya terdengar tertawa berat meskipun tak jelas, sementara Darsono semakin tak mampu lagi menahan nafas. Tubuhnya bergetar hebat dan menggigil. Pandangannya mengabur dan ia hampir tak merasakan apapun lagi. Dalam pada itu, tiba-tiba ia mendengar suara mendiang kakeknya. "Jangan takut, lawan, ambil lumpur di bawahmu. Bismillah, lemparkan padanya." Suara itu berulang hingga 3 kali seiring kekuatan Darsono yang ajaib mulai pulih. Dan biar Darsono secepatnya muncul ke permukaan, sosok itu seakan kaget dan beringsut ke samping. Tanpa benar-benar sadar, lumpur di kedua tangannya ia lemparkan ke bola api itu. Blam! Seperti teriakan kencang memekik telinga dan Darsono yang lemas tak melihat apa-apa lagi. Tubuh Darsono menggigil hebat, lemas tak bertenaga. Dalam pandangannya yang sayu, ia memastikan bahwa dirinya telah aman dan Banaspati itu telah menghilang. Dengan sekuat tenaga ia berusaha mengangkat kaki-kakinya dari lumpur, berusaha sekuatnya hingga ke tepian bantaran. Ya Allah, teriaknya lirih sembari berusaha naik. Dengan tubuh yang kuyup, Darsono berjalan limbung gontai menuju rumah. Beberapa kali Darsono hampir terjatuh, namun akhirnya sampai di teras rumahnya yang gelap. Ia baru sadar, obor itu tertinggal di sungai. Dengan sisa tenaga ia mendorong pintu. Ia memanggil ibunya. Tak lama suyam ibu Darsono keluar. Ibu tua itu terkejut melihat kondisi putra tunggalnya. "Ya Allah, kamu kenapa? Kenapa tengah malam basah begitu?" Dengan terengah terbata-bata Darsono menceritakan kejadian yang dialaminya, yang tentu tak membuat percaya ibunya. "Jangan berdusta kamu, no. Sumpah Mbok." "Bagaimana Simbok mau percaya? Lihat dirimu," sentak Simbok Darsono. "Gondal gandul begitu nggak pakai kolor, mana basah lagi. Kamu pasti habis bawa kambing betina kita ke sungai." "Tidak Mbok," jawab Darsono memelas. "Mana kambingnya? Dasar bocah edan. Tunggu sampai pagi, kamu harus nikah sama Warsiti." "Saya ndak mau Mbok," jawab Darsono. "Wis mau tak mau kamu harus segera nikah. Kelakuanmu sudah bejat. Edan." Demikianlah akhirnya Darsono dinikahkan dengan Warsiti, anak gadis Mbok Surti yang agak mengalami keterlambatan mental. Mbok Suyem sama sekali tidak mempercayai cerita anak semata wayangnya itu. Pertanyaannya, kamu tentu percayakan dengan cerita Darsono? Silahkan isi komentarmu.